wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini kapanpun dan dimanapun. Oke, kali ini kelompok 2 bakal ngasih tahu kalian nih, apa aja sih instrumen pemerintahan itu dan apa sih instrumen pemerintahan itu. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama aku Nadia Mawasuti, kemudian anggota kelompok aku yang lain ada Citra Darasuci dan Diane Liknya Nuwawasti. Jadi, instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggara negara secara umum atau pemerintahan dalam arti luas. Pelaksanaan tugas penyelenggara negara di negara Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga atau 3 organ, yaitu eksekutif atau pemerintah, legislatif, dan yudikatif. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Pengertian UU sebagai sumber hukum formil adalah peraturan yang sudah diberi untuk penetapan. Sedangkan pengertian UU dalam arti formil adalah UU yang dikaitkan dengan cara terjadinya dan lembaga yang membentuknya. Sumber hukum material adalah faktor yang mempengaruhi isi hukum, sedangkan UU dalam arti material adalah semua peraturan yang mengikat seluruh penduduk tanpa mempersoalkan siapa yang membuat dan bagaimana cara terjadinya. Perundang-undangan dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu 1. Peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang sampai sekarang masih banyak berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD tahun 1945. 2. Peraturan perundang-undangan berdasarkan UU tahun 1945. 3. Peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Nomor 4. Peraturan perundang-undangan berdasarkan ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nomor 5. Peraturan perundang-undangan berdasarkan UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan. Nomor 6. Peraturan perundang-undangan berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011. Akan saya lanjutkan presentasi mengenai peraturan kebijaksanaan. Peristilahan. Istilah peraturan kebijaksanaan dalam literatur hukum administrasi asing disebut dengan berbagai peristilahan, antara lain kekuasaan diskresioner, aturan administratif, undang-undang kuasi administratif, atau aturan kebijaksanaan. Peraturan administrasi atau yang lebih populer kebijaksanaan atau diskresioner, dalam literatur hukum administrasi Belanda ditemukan beberapa istilah, antara lain Beleidsregels, Bestuursregels, atau Beleidsliegen. Dalam hukum administrasi Indonesia ditemukan berbagai peristilahan, antara lain peraturan kebijaksanaan, perundang-undangan semu, legislasi semu, dan atau peraturan kebijaksanaan. 2. Pengertian. Dalam bahasa Prancis, discretion berarti kebijaksanaan, keleluasaan, kehati-hatian, atau discretionary atau kata sifat yang berarti menyerahkan kepada kebijaksanaan dengan kebebasan untuk menentukan memilih. Sedangkan istilah Freie-Ermächtigung bersumber dari lingkungan atau literatur hukum administrasi Jerman. Dalam bahasa Jerman, Freie-Ermächtigung terdiri dari 2 suku kata, yaitu Freies dan Ermächtigen. Kata Freies berasal dari kata frei, artinya bebas, merdeka, dan tidak terikat. Sedangkan kata Freies berarti orang bebas. Kata Ermächtigen mengandung arti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memutuskan. Menurut sistem administrasi Jerman, Freie-Ermächtigung merupakan bagian dari administrasi yang memberikan ruang gerak bagi administrasi negara
untuk melakukan tindakan tanpa batas harus terkait sepenuhnya pada undang-undang. Discretionary power adalah tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari parlemen atau dapat juga karena belum terdapat pengaturannya oleh parlemen. Terjadinya discretionary power bersumber pada hak prerogatif mahkota atau menteri dan bukan dari undang-undang. 3. Ciri peraturan kebijaksanaan. A. Dilihat dari segi pembentukannya. Peraturan kebijaksanaan pembentukannya didasarkan pada atribusi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. B. Dilihat dari bentuk kewenangannya. Pembentukannya dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan dari segi kewenangannya, pembentukan bersumber dari adanya kewenangan bebas untuk bertindak yang diberikan administrasi negara atau kewenangan bertindak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. C. Dilihat dari segi redaksi atau isi redaksi. Suatu peraturan bersifat luas dan umum tanpa menjelaskan bagaimana badan atau pejabat administrasi negara itu seharusnya melaksanakan kewenangan bebasnya itu terhadap warga masyarakat. D. Dilihat dari segi format. Di Belanda, peraturan kebijaksanaan ada dibentuk mengikuti format peraturan perundang-undangan biasa, meskipun di dalam konsiderannya tidak menunjuk pada undang-undang yang memberikan wewenang pembentukan kepada badan pejabat administrasi negara. 4. Tipe dan karakteristik peraturan kebijaksanaan. A. Binnenwetenswet. B. Beleidregels atau intralegal. Pembentukannya berada di dalam ruang lingkup kebebasan mempertimbangkan menurut undang-undang. B. Binnenwetenswet. B. Beleidregels atau extra legal. Pembentukannya di luar ruang lingkup kebebasan mempertimbangkan menurut undang-undang. C. Tegenwetenswet. B. Beleidregels. D. Tegenwetenswet. Beleidregels atau kontralegal. Oke, setelah kalian simak video tadi, pastinya kalian tahu dong apa aja sih instrumen pemerintah dan apa itu instrumen pemerintahan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyimak video kami. Tunggu video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.